Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Putu Ekayanti dengan NIM 25290610007. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai implementasi nilai-nilai Trihitakarana dalam arsitektur dan tata ruang suatu wilayah dan integrasi Trihitakarana ke dalam kurikulum dan pengajaran di sekolah sebagai tugas mata kuliah Trihitakarana dengan dosen pengampu Dr. Inyo Mantike, MSI. Yang pertama, yaitu saya akan menjelaskan mengenai implementasi nilai-nilai Trihitakarana dalam tata ruang suatu wilayah. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari Trihitakarana. Trihitakarana terdiri dari kata tri yang artinya tiga, hita yang artinya kemakmuran, dan karana artinya penyebab. Jadi, Trihitakarana adalah tiga penyebab terwujudnya keselamatan yang bersumber pada keharmonisan hubungan. Unsur-unsur dari Trihitakarana yang pertama yaitu parahyangan, hubungan harmonis manusia dengan Tuhan. Yang kedua, pawongan, hubungan harmonis manusia dengan manusia. Yang ketiga, palemahan, hubungan harmonis manusia dengan lingkungan. Salah satu implementasi dari Trihitakarana yaitu arsitektur Bali diwujudkan pada bangunan tempat ibadah atau yang disebut dengan pura dan tempat musyawarah yang disebut dengan balai banjar dan tempat tinggal masing-masing. Astakosala Kosali dengan berbagai sebutan lainnya merupakan pedoman pokok pelaksanaan arsitektur tradisional Bali yang mengandung pertama, aturan yang terkandung dalam tradisional. Yang kedua, tata cara menggunakan material pembangunan pengurip, arsitektur, proses pemelaspas, dan pemakaiannya. Yang ketiga, pengalaman yang turun-temurun untuk penerapan selanjutnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai konsep triangle. Sebuah kearifan lokal mengenai konsep ruang yang dimiliki oleh masyarakat Bali. Turunan dari Trihitakarana atau konsep dari Trihitakarana yaitu menekankan konsep ruang metafisik, parahyangan, pawongan, palemahan. Sedangkan konsep triangle menekankan konsep ruang fisik yaitu kepala, badan, dan kaki. Triangle membagi tubuh ke dalam 3 bagian besar, yaitu kepala utama angga, badan madya angga, dan kaki nista angga. Dalam pengaplikasiannya ke ruang, konsep triangga membagi kualitas dan fungsi ruang yang diambil dari pembagian 3 tubuh manusia. Penyusunan triangga pada areal pekarangan rumah yakni sebagai berikut. Yang pertama, pelataran pemerajan atau tempat suci adalah utama angga. Yang kedua, tegak umah atau tempat masa bangunan adalah madya angga. Yang ketiga, tebel, tempat ternak, pembuangan sampah, dan kotoran rumah tangga lainnya, selaku nista angga. Penyusunan triangle pada pola tata ruang desa, yang pertama yaitu pura-pura desa sebagai utama angga. Yang kedua, desa pakraman daerah pemukiman sebagai madya angga. Dan yang terakhir, setra atau kuburan sebagai nista angga. Konsep Trimandala. Trimandala berasal dari 2 kata yaitu tri yang artinya 3 dan mandala yang artinya tempat atau area. Unsur dari Trimandala ini yaitu sona suci yang disebut dengan utama mandala, sona peralihan yang disebut dengan madya mandala, dan sona tidak suci disebut dengan nista mandala. Adapun konsep dari Trimandala pada pengaplikasian dalam ruang kegiatan masyarakat antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu sona kudus atau suci yang disebut dengan utama mandala. Seperti peruntukan tempat ibadah, tempat pemujaan, tempat pelaksanaan kewajiban, dan lingkungan spiritual yang disebut dengan parahyangan. Sona peralihan atau madya mandala seperti peruntukan bangunan tempat tinggal, tempat publik,
fasilitas publik, dan lingkungan sosial yang disebut dengan pawongan. Zona tidak suci yang disebut dengan niste mandala seperti peruntukan kandang atau tempat hewan, kebun atau taman, gudang, dan pengumpulan sampah yang disebut dengan palemahan. Selanjutnya yaitu konsep sange mandala. Sange mandala berasal dari kata sange yang berarti 9 dan mandala yang berarti tempat atau area. Jadi sange mandala berarti 9 tempat atau area. Bagian-bagiannya yaitu yang pertama Utamaning Utama Mandala, yang kedua Madyaning Utama Mandala, yang ketiga Nistaning Utama Mandala, yang keempat Utamaning Madya Mandala, yang kelima Madyaning Madya Mandala, yang keenam Nistaning Niste Mandala, yang ketujuh Utamaning Niste Mandala, yang kedelapan Madyaning Niste Mandala, yang kesembilan yaitu Nistaning Niste Mandala. Konsep Sange Mandala merupakan penggabungan dari konsep orientasi sumbu bumi dan sumbu ritual atau sumbu matahari. Orientasi berdasarkan sumbu bumi membagi 3 zona yang terdiri dari daerah tinggi atau yang disebut dengan gunung utama, disebut dengan kaje, daratan madya, dan laut atau niste disebut dengan kelot. Sedangkan orientasi sumbu ritual atau matahari membagi menjadi 3 zona yang terdiri dari arah terbitnya matahari di timur disebut dengan utama atau kangin, transisi arah timur barat madya, dan arah terbenamnya matahari di barat disebut dengan niste atau kauh. Konsep tata ruang Sange Mandala juga menerapkan konsep yang terlahir dari 9 manifestasi Tuhan, yaitu bagian tengah yang menjaga keseimbangan alam semesta. Ini merupakan contoh dari konsep Trimandala dan Sange Mandala. Konsep Sange Mandala pada tata ruang rumah. Implementasi Trihitakarana dalam tata ruang. Yang pertama yaitu parahyangan. Pada rumah tinggal, penempatan sanggah atau merajan yang disebut dengan tempat suci keluarga di bagian utama mandala kaje kangin yaitu arah timur laut rumah yang dianggap paling suci. Tata ruang ini mengikuti konsep Sange Mandala. Pada tingkat desa, pura puseh dan pura desa ditempatkan di kaje kangin, arah gunung timur laut yang diyakini sebagai arah suci menuju Sang Hyang Widi. Pada suatu instansi, misalnya sekolah, kantor, atau hotel memiliki tempat peribadahan yaitu pura, musola, ataupun tempat suci lainnya. Yang kedua, pawongan. Pada rumah tinggal, area Madyaning Mandala atau Madya Mandala difungsikan untuk aktivitas sosial keluarga seperti bali dangin atau untuk upacara keluarga, bali dauh ruang berkumpul atau tamu, dan bali gede yaitu untuk musyawarah keluarga besar. Pada tingkat desa, terdapat balai desa atau balai banjar yang digunakan sebagai tempat rapat, pelatihan, dan kegiatan bersama. Pada tingkat sekolah, keberadaan ruang kelas, kantin, perpustakaan dapat menjadi ruang interaksi bagi warga sekolah. Selanjutnya yaitu palemahan. Pada rumah tinggal, area adanya pekarangan untuk menanam pohon perindang, tanaman obat atau usada, tanaman upacara, bunga, daun, buah, memelihara hewan peliharaan seperti ayam, burung, atau bebek, dan ruang terbuka hijau. Juga arah pembuangan limbah rumah tangga diatur agar tidak mencemari sumber air atau lingkungan sekitar. Pada tingkat desa, adanya ruang hijau seperti sawah, tegalan, dan sungai. Selanjutnya, sistem irigasi di Bali yang disebut dengan Suba juga termasuk perwujudan dari palemahan. Pada tingkat sekolah, kantor, rumah sakit, dan hotel umumnya menjadi tempat salah satu palemahan. Selanjutnya yaitu mengenai faktor-faktor penghambat utama dalam implementasi Trihitakarana pada arsitektur Bali saat ini. Yang pertama yaitu modernisasi dan gaya arsitektur
global atau yang sering disebut dengan arus modernisasi. Yang kedua, tekanan ekonomi dan komersialisasi lahan. Itu biasanya pada pariwisata, hotel, dan villa. Selanjutnya yaitu urbanisasi cepat dan penataan ruang yang lemah. Selanjutnya yang terakhir yaitu lemahnya penegakan hukum atau aturan lokal dan inkonsistensi kebijakan. Berikutnya yaitu integrasi dari Trihitakarana ke dalam kurikulum dan pengajaran di sekolah. Dari revolusi industri 4.0 mengubah tantangan menjadi peluang di era disrupsi 4.0, yaitu dampaknya dalam dunia pendidikan dimulai dengan digitalisasi sistem pendidikan yang menuntut setiap elemen harus mampu beradaptasi dengan digitalisasi dan segala perubahan yang ada. Dengan konsep Trihitakarana. Menurut Blantyka, Multidisciplinary Journal, model Discovery Learning dengan konsep THK mampu meningkatkan motivasi belajar siswa. Menurut Jurnal Pendidikan dan Pengajaran, model Guided Inquiry Learning dengan THK mampu meningkatkan motivasi belajar dan berpikir kritis siswa. Dari Thinking Skills and Creativity Journal, model Problem-Based Learning dengan THK mampu mempengaruhi literasi ilmiah dan kemampuan berpikir kritis. Improving Students' Critical Thinking and Social Behaviors in EZ, model Project-Based Learning dengan modul berbantuan THK mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan sosial. Jadi, kesimpulannya yaitu pembelajaran yang dikemas dengan model pembelajaran kooperatif yang diintegrasikan dengan konsep Trihitakarana dapat memberikan dampak positif terhadap hasil belajar, motivasi belajar, kemampuan berpikir kritis, sikap sosial, sikap gotong royong, literasi ilmiah, minat belajar, dan kompetensi pengetahuan IPA.
Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun kekurangan dalam penyampaian presentasi kali ini. Saya tutup dengan Parame Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni.